Shalom, salam sejahtera. Renungan Malam Seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judul renungan malam kita pada malam hari ini adalah memilih untuk hidup atau mati. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Ayat inti ini mengatakan pilihan pertama yang Tuhan berikan kepada manusia, Adam dan Hawa. Mereka diberikan kuasa untuk memilih, untuk menurut perintah Tuhan atau melanggarnya. Jika mereka memilih untuk menurut perintah Tuhan, maka mereka akan hidup terus. Namun melanggar perintahnya mengakibatkan kematian. Sayang 1000 kali sayang, mereka telah memilih yang salah. Akibatnya manusia harus mengalami kematian. Mungkin ada yang pernah mendengar kata-kata mantan Presiden Ronald Reagan. Saya belajar pada zaman dahulu, jikalau engkau tidak membuat keputusanmu sendiri, maka orang lain yang akan membuat keputusan bagimu. Memang kesanggupan untuk memilih merupakan hal yang telah diberikan kepada manusia oleh pencipta kita yang penuh dengan kasih itu. Tidak heran manusia dibuat berbeda dibandingkan dengan binatang. Misalnya, lobus frontalis atau bagian depan dari otak dari kucing itu hanya 3,5% dari otaknya. Sedangkan anjing mempunyai lobus frontalis sebesar 7% dari otaknya. Dan orang utan sebesar 17% dari otaknya. Nah, bagaimana dengan keadaan lobus frontalis manusia? Kita mempunyai lobus frontalis yang besarnya sekitar 33-38% dari otak kita. Jadi dari besarnya lobus frontalis saja kita dapat melihat bahwa kita diciptakan berbeda daripada binatang. Mengapa pula demikian? Sebab lobus frontalis merupakan bagian otak yang sangat penting karena merupakan pusat yang mengatur kata hati kita, pikiran kita, serta pertimbangan kita. Itulah sebabnya pilihan merupakan suatu pemberian berharga yang Allah berikan pada saat manusia diciptakan. Dengan pilihan yang tepat, maka manusia dapat mengalami kasih sayang. Sebab kasih sayang itu tidak dapat dipaksakan. Dengan pilihan yang diberikan kepada manusia, maka manusia dapat memilih untuk menurut dan menikmati persekutuan dengan Allah dengan penuh sukacita. Di Taman Eden, manusia dapat memilih buah dari pohon kehidupan yang menggambarkan segala sesuatu yang baik, positif, sehat, dan memberikan kehidupan. Akan tetapi buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat menggambarkan pilihan yang salah, negatif, tidak sehat, dan menghancurkan kehidupan manusia. Semua yang Tuhan perintahkan telah diberikan dengan penuh kasih agar kita tetap sehat dan menjamin kebahagiaan kita. Hal ini jelas tertulis di dalam Ulangan 4 ayat 40. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa perintah Tuhan bukanlah untuk membatasi manusia, akan tetapi agar manusia dapat hidup dengan berbahagia, memiliki damai sejahtera dan kesehatan yang prima. Manusia pertama telah gagal dalam memilih yang baik. Semoga Anda dan saya dapat memilih yang terbaik untuk kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita.